Kita lihat apa yang akan menjadi priority di drafting phase terakhir kita di hari ini. Ini Diton first pick ya. Iya, di turn first pick, Evos Icon dapetin last pick, Tuan, apa tapi dari perintahmu? banning, Fanny, Fanny tetap di ban ya sama iya, Diton, tidak mau menghadapi jungler mekanik tinggi tentunya. iya, dan di turn dapetin first pick. Yang gue pengen tahu adalah apa yang jadi Iya, apa priority yang di mereka. priority mereka nih ya? Itu dia. Apakah Popheus dan kalau ngeliat gayanya Siapa bilang jalan Radomio bebas sih itu dari kemarin tidak ada? belum ya, belum Aku ke sudah arah buktikan. Pove sih ya. Bisa sih kalau misalnya dia mau main Popheus ya. eh Kalau nggak salah tadi kan di game terakhir main Popheus lawan Pendekar ya, yang dia ngacak-ngacak backline. Oh iya, Iya, itu main iya, Popheus iya, kayak gitu. iya. Tapi timnya dalam loose condition ya. Iya, dalam loose condition sayangnya. Dan gue ngerasanya kayak di sini EVOS Icon nggak perlu ngeban Suyo karena itu bukan playstyle-nya CLTZ sih. Sebenarnya ya. Sebenarnya Jadi kayak kalau kalau mau dilepas aja, ya kalaupun di hmm, pick kan juga sebenarnya seharusnya dari Force Icon udah nyiapin counter. udah ada nyiapin counter lah Ya, karena mereka kan game rata-rata gamenya mereka menitik beratkan dengan drafting Suyo kan. iya, Seharusnya kalau Suyonya diambil, dia bisa sih udah nyiapin counter. eh yes, dan Popheus ternyata di ban Itu sendiri dia. oleh Diton. Nggak mau ketemu, terus juga Radomiao lebih baik gue nggak usah main. Kayaknya gue main Arlot aja. Iya, Kata Radomiao, jadi bisa nge-setup juga. Sementara masih banyak pilihan lain, Chusin yang masih lepas, Gatot Kaca, Moskov, terus juga Matilda yang nggak di-ban sama sekali bahkan teman Diton belum. Itu kayaknya mancing Evos Icon. Lu dah yang main Matilda dah. kalau nggak diambil nih sama Iya. si Diton. Walaupun kayak dari Blazitsi sih dia mainnya selalu tank rom ya. Iya, bukan bukan gayanya pakai Matilda ya. Ini karakteristik dari Diton ini playernya menarik-menarik ya, poolnya ya. Iya. Luonya masih tetap di respect band ternyata. Oke, Loinya Arnott di respect band, Norea juga tadi udah nunjukin main Lunox. Mhm. Jadi kayak satu hero yang berbahaya lagi nih. Evos Icon masukin data. Itu juga berbahaya. Karena ya Norea kalau misalnya dia balik ke comfort main Nathan, main Moskov jauh lebih bahaya lagi sih. Lebih bahaya lagi bener. Nathan dan juga Moskov. Kita lihat band yang ketiga dari teman-teman Diton kan menutup ke mana nih, ada Matilda masih. Iya, Matilda, Hayabusa Hayabusa juga. Oh iya, Hayabusa juga masih ada ya. masih lepas dan kayaknya bakal maksa dari Evos Icon tuh ya Gatot, Evos Icon nih dipaksa nih. Bencusin, Iya, Benjusin. bencusin. Ayo Evos Icon bencusin. Masa mau lepas sih Cusin gitu kan? Walaupun tadi juga ada sempat match di mana Cusin lepas tapi tidak direkomendasikan ya. Tidak direkomendasikan. Itu benar-benar Jusin lepas. Wah, bener-bener Jangan dulu deh kalau menyebalkan banget sih. menyebalkan. Itu aja belum yang combo Popheus sama Jawhead loh. Yang kemarin Iya, yang kemarin Popheus, Jawhead Cusin Jawhead, Chusin itu udah hero-nya nggak sempat napak kakinya udah hilang. nggak main itu Iya. nggak main. Tapi ini sampai sampai detik 10 masih mikir loh dari pos. Mereka mau lepas apa, mereka mau trade apa dan ya Cusin ini men. Yang artinya ini ada kesempatan saudara Chill PZ untuk main Suyo. Dia juga di qualifier dia Mhm. banyak main Suyo dan itu dapetin kemenangan memang dan salah satu cover cuma yang tadi sempat di-mention juga sama Manggalera Evans Icon yang sebagai Gani sebagai user Suyo handal harusnya juga tahu ya counter. Yes, akankah kutukan Suyo 0% masih berlanjut Nah, ke Diton kali ini nih? Atau bisa menjadi pemecah nih? Diton kayaknya kalau di tangan seorang Chelsea bisa nih, kayaknya kutukan nih. ya atau karena ngelepas Matilda sama Khalid Wah, ini jawabannya berbeda karena ya Leva juga tadi kalau nggak salah main Matilda di Mhm. game pertama lawan Raja Radiance. Dan Brian main Khalid tadi di game pertama sayangnya nggak perform, tapi siapa tahu bakal berbeda keadaannya karena ya match up-nya apakah Radomio mau pakai Arlot lagi gitu kan, pick Arlot lagi, dapetin apa main weak side dulu di early-nya, ya, tapi bakal ngandelin team fight gitu. ya ini Matilda Khalid sih ya.
Matilda Khalid benar. Terus juga bahkan ada chance dari EVOS Icon ngepick Hayabusa di ketiga. Iya, karena masih Masih terbuka lepas. lebar sekali Iya. ya. Dan sayangnya dari Titan juga udah nggak bisa ngepick Nolan karena tentunya bakal PBG yang main CEO-nya. Dan ya itu dia Edit Show. Not the interest apa ya, bukan satu pick yang menarik sebenarnya. Yes. Kayak ini kan hero-hero setup ya. Iya, Yang satu Earthshatter lempar ke belakang, Iya, yang satu benar-benar. Kondo nendang. Jadi masih belum kelihatan nih. Kayak yang mereka ya solo pick sih sebenarnya dari iya Show. single target banget. Single target benar. Sementara dari EVOS juga tentunya ada Khalid dan juga Matilda yang kita tahu satu Eagle dan juga Guiding Wind untuk lock salah satu, dan hero ketiga yang dipick kan dan Alpha. Oke, juga sama main single target berarti. Ini bakalan terjadi pertempuran sih dari sisi sebelah kanan nih. Ah, Seharusnya ya Matilda, Khalid, Alpha. iya. Ini 6 hero yang dipick pertama nunjukin ini dari EVOS sama dari Diton harus proaktif dari awal. Harus aktif banget dari awal. Karena Jadi- kalau mainnya lama-lama tuh ya gak guna. Nggak guna, benar. Dan Moskov berarti menjadi pick yang mahal nih, baik untuk Diton maupun untuk EVOS Icon menurut gua nih. Iya, Norea sama Inaya pemain Iya. Moskov lagi. Ini mahal banget nih. Mahal. Moskov nih mau dilepas atau di ban aja gitu kan. Ya, meskipun kayak kalau misalnya kan abis itu berarti dari EVOS-nya dulu kan yang pick. Yes. Bisa nge-pick Moskov, ya Norea main comfort, main Nathan juga itu bisa, tapi lebih prefer lebih condong ke Moskov sih. Iya, gua sebenarnya. untuk draft mau draft kiri mau draft kanan, gua tetap lebih prefer untuk marksman-nya adalah Moskov. Ya, dan Harit Band. Nah, ini ya dia mau nutup Harit, kemungkinan besar mau ngambil Moskov sih. Iya, jadi apakah di ban? Kalau misalnya Moskovnya di ban, Inaya bisa nge-pick Nathan-nya jadi buat dia. Yes. Itu juga masih possible. Ya kalau misalnya nge-pick Nathan mungkin Norea main Lunbox lagi, tapi untuk draft ini Nathan-nya malah yang di ban. Nathan yang di ban? Inaya atau memancing nih, Inaya nge-pick Moskov terus kayak dari Diton nge-pick yang lain. Ini Pak harusnya Moskov banget ya untuk EVOS Icon pilihannya ya. Iya sih, ini akan jadi Dia mau sulit. milih mid lane juga mendingan mid lane-nya diumpetin terakhir Iya, kan. mid lane-nya mending buat counter, gue setuju juga. Yes. Mending reveal dari gold laner-nya sekarang, main safe, main Moskov. Aku tidak menyembuhkan. Dan Oh, main oke. dulu ternyata agak riskan Iya, sih iya, pick ini Valentina makanya. sekarang. Mereka sebenarnya EVOS Icon sadar sih. Ini kita dipaksa buat ngepick Moskov nih gimana. Iya, Tapi yang mungkin mereka agak skip kalau dia nge-reveal mid lane, dia nggak bisa buat nge-counter iya, mid nge-counter lane. pick dari Diton dong. Iya, Diton nih or not tinggal main hero macam Cecilion. Iya. Karena itu heavy dive banget. Ya heavy dive Cecilion bisa jaga jarak. Iya, heavy dive. Terus juga mereka ngambil Moskovnya juga oke. Ya kalau misalnya dari EVOS yang ngambil Moskovnya dulu, ya Norea tinggal main Lunox gitu. Sekarang kan udah kebuka salah satu counternya atau ya itu dia, dan ya Lunox kan, Lunox Beatrix. Oke. Oke, kali Oke. Ini wah. Lunox Beatrix. gue narasi bahas Lunox, tapi ternyata Lunoxnya dipakai sama orang, dan ternyata dari EVOS Icon ya ini kanan Bruno. heavy dive banget ya. Ya, short range heavy dive. Sementara ya karena Bruno Beatrix ya, jadi emang match up-nya untuk di early-nya Beatrix-nya bakal haras banget. Bakal ya weak side di awal memang, betul. tapi lihat backup-annya sih cukup percaya diri sih gue dengan draftingannya Diton ya. To be honest ya, gue juga lebih suka draftnya Diton di kali ini, tapi gue cuma pengen just for fun, gue pengen ngedukung draftnya EVOS Icon biar Suyo-nya tetap di 0%. Gitu ya. Gua ngedukung Diton biar Suyo-nya pecah nggak 0%. Oke. Gua tim Suyo misalnya. Tapi kalau misalnya in serious talk ngebahas dari draftnya, Yes. sebenarnya Valentinanya sih yang agak jadi awkward. Iya benar, tadi gue setuju sama lo kalau sebenarnya mid lane-nya diumpetin aja terakhir Iya, buat buat nanti counter. counterplay, tapi si Kise malah ngepick ke Valentina. Ya, Valentinanya dibuka duluan, dan apakah pick Yes. keempat dari Valentina ini akan menjadi berbuah manis untuk EVOS Icon, karena mereka butuh kemenangan ini untuk mendapatkan 1 poin tambahan
di hari yang ke-6 untuk grup stage ini. Dan di Ton Esports ada satu celah, satu harapan untuk mereka dapetin full point melawan EVOS Icon. Ya, di sini kita lihat Ornot, Lunox dan juga Chow untuk harassment di awal menghadapi Matilda Valentina. Sedangkan emot-emot nangisnya menyebalkan sekali memang. Ini seharusnya Layla tidak nangis. menjadi masalah. Bahkan Brian di sini juga dibikin bonyok. Harusnya quick send guard di pop up kah? Iya, dan itu dia Brian malah Flicker, harus waduh. flicker ke belakang dan masih bisa selamat, tapi wah itu sangat berbahaya loh posisinya. Bahkan coba untuk dive ke bawah turret, menerima aggro dari turret Blazitzy, harus mundur ke belakang. Ya, permainan Blazitzy di awal berani banget, dan Radomiao sama Chill itu lagi platingan loh itu. Iya, lagi platingan di bawah. Iya, ini di menit 1 loh mereka platingan. Ya, dan ini Wah, 50% Pak. 50%. Untuk junglernya dapat. Waduh. Dan ini untuk Khalidnya ini nggak akan bisa sustain sampai level 4 loh. Ini bakal diancam terus karena dia nggak punya flicker juga. Yes. Ini Chow lagi kan untuk romnya. Ini bakal berbahaya banget sih kondisi dari Khalidnya. Tapi tinggal beberapa detik lagi menuju Turtle dan Inaya. Nggak akan dapetin kebebasan dengan bermain Bennett. Oh, nggak di-expect sebenarnya. Apakah last pick Bruno yang mereka pick ini berbuah manis? Karena terlihat dari Norea pun nggak ada kesulitan. Iya, gua kira ya Beatrix ketemu Bruno secara hitung-hitungannya harusnya Beatrixnya kesulitan banget sih. Iya, tapi Beatrixnya main Bennett ternyata. Iya, betul. Dan ini dia setup turtle yang pertama. Kalau dari setupnya, Brian bahkan belum level 4, belum ada Raging Sandstorm untuk melakukan inisiasi ke arah peperangan. Namun satu buah Wave Dragon tadi mengeliminasi satu buah aksi tambahan dari, bahkan di top lane first blood. Norea yang tadi kita bilang bakal kesulitan untuk menghadapi Bruno langsung dijawab sama Inaya. Nih, beneran kesulitan gitu. Nih, ini alasannya kita taruh last pick buat MM. Iya. Menarik. Iya, dan tim fight-nya meskipun kayak turtle-nya diambil sama Chiltizy, tapi EVOS Icon tadi di posisi yang sedikit awkward, gak ada kerugian. Jadi in the end kayak masih berimbang juga trade-nya karena dapetin solo kill tentunya untuk seorang marksman itu value-nya juga besar banget. Ini dia in-game equipment-nya di awal, Fury Hammer menjadi priority item untuk Suyo. Untuk penetrasinya, dimana Bruno tampaknya langsung OTW ke Windtalker kah? Sama kayak Windtalker ya untuk Bruno-nya. Ya, terlihat mentahan-mentahan. Oh, Haskell. Oke. Ya itu jadi sengaja untuk melakukan trading, dia akan masih ada lifesteal yang bisa dia manfaatkan. Tapi untuk dari segi team fight-nya, ini EVOS Icon bakal online-nya cukup lama sih. Ini kayak Bruno-nya bakal farming minimal item kedua dulu karena ya dengan Haskell masih output damage-nya masih belum begitu besar. Sementara kayak dari Diton ya bisa bermacam-macam, kayak utilitas atau persenjataan yang dimiliki dari Beatrix ini sangat banyak. Yes, walaupun menerima tadi kekalahan solo kill, tapi teman-teman dari Diton masih percaya nih ya dengan gold lane-nya tidak perlu di babysit dulu, tidak perlu di geng dulu. Lebih fokus ke arah peperangan XP lane karena sebentar lagi juga turtle-nya 20 detik akan spawn di bagian bawah, di bagian XP lane. Sejauh ini permainannya Diton masih pede banget sih di game ini. Ya. Kelihatan dari gerakan-gerakan yang playernya bikin, apalagi si Blazitzy juga dari tadi dengan recall-recallnya, dengan juga dia nyaman sekali untuk in and out-nya juga. Coba memancing emosi-emosi dari player EVOS Icon. Ya, dan sekarang ini bakal di start udah 6000 HP. Coba langsung Circling Eagle Guiding wajah perfect di combo dengan Raging Sandstorm. Dia bisa belum cukup, Chiltizy masih bisa mengamankan. Dari turtle-nya Gun pun tumbang, Kise harus mundur langsung di flicker order Brilliance keluar. Kise menjadi korban dan lagi akan coba dikejar dengan flickernya. Aleva tidak bisa berbuat banyak. Blazitzy menjadi playmaker dan kill diberikan kepada Ornot, tentunya merupakan target atau funding yang tepat untuk Diton Esports. Iya, kita lihat walaupun Inaya di atas mendapatkan satu buah turret, tapi teman-temannya ditukar dengan struktur mid lane yang sangat mahal sekali tentunya, karena
yang tidak mahal atau yang gratis adalah daftar turnamen di DGWIB. Langsung aja kalian kunjungi di duniagames.co.id/esports atau langsung scan aja barcode-nya. Di bawah sebelah kiri ada Babang Alucard yang tidak mau tunduk pada siapapun. Iya, tentu aja kalian bisa langsung daftar turnamennya kalau misalnya kalian juga bisa merasa kita juga bisa bermain seperti ini atau bahkan lebih baik. Kita tunggu kehadirannya di DGWIB atau di turnamen-turnamen selanjutnya oleh Dunia Games. Karena sekarang EVOS Icon terlihat kesulitan turret, tidak ada yang menjaga. Norea mendapatkan kebebasan dan ini yang harus ditakuti dari seorang Beatrix. Waduh, segitu sekali kena hit ya Brian. Blazzy coba off position, kayaknya dia coba menculik tapi nggak expect ada 4 pemain dari EVOS Icon sehingga berhasil dilumpuhkan. Ya, untuk bongkar turretnya sendiri dari Inaya juga cukup efektif sebenarnya, tapi yang menjadi perbedaan adalah mid lane turretnya nih dari EVOS Icon sudah hilang. Jadi untuk waduh sakit banget terus dia. Iya, Suyo itu bahaya banget dari Suyo-nya dan harus mundur dari Brian-nya. Brian-nya sampai ngomong kayaknya Digan gak begitu. nggak gitu tadi. Iya, karena sekarang turtle ketiga tentunya dari Brian nge-marks posisi dari CLTZ di mana sehingga turtle-nya diberikan kepada EVOS Icon. Jadi merupakan satu trade, tapi menurutku masih trade yang menguntungkan Diton karena mereka dapetin map advantage. Yes, 3 outer turret baik dari bawah, atas dan juga tengah sudah hilang. Sehingga visionnya nih untuk teman-teman EVOS Icon seharusnya sudah agak sedikit kesulitan dan mau tidak mau dipaksakan untuk stick minimal 4 lah, atau kalau nggak mau 5 ya. Kalau nggak bakal dipretelin juga sama si Norea nih turretnya dari tadi. Nah itu dia, caranya adalah dari Brian mancing dulu dari Order Brilliance keluar early, bahkan flicker ke area belakang. Blazzy juga harus membuka flickernya, ada Earth Shatter sebagai disengage, tapi EVOS Icon bilang ini adalah chance-nya karena nggak ada CLTZ di sana, akan langsung digas. Turret di area atas memang berhasil dihancurkan, tapi dari Esports Brian ditumbang terlebih dahulu. Blazzy memang berhasil tumbang, tapi double kill diamankan, plus Ornot juga tumbang. Memang dari Norea masih bisa survive, tapi ini team fight yang mau dilakukan oleh EVOS Icon dengan mengorbankan turret tier 2 di area atas. Iya, kita lihat pertukaran walaupun di bawah juga dapat turret tier 2, tapi menurut gua walaupun tumbang 3 membernya Diton, masih trade yang bisa dikatakan cukup adil masih sih. Tapi memang EVOS Icon mengambil tindakan kayaknya kalau kita nggak stick kayak gini, nggak mau initiate awal, bakalan dimainin terus nih sama Diton dari tadi kan, lo perhatiin. Kalau nggak si CLTZ, si Norea, dan kali ini giliran si CLTZ untuk split tadi ya. Iya, karena tadi pembukanya adalah dari EVOS Icon, Ornotnya nggak dikasih masuk duluan, kayak dia ngebuka Brilliance duluan, terus flicker ke belakang. Jadi nggak ada jalan untuk Ornot bisa masuk karena udah nggak punya escape mechanism juga. Tadi udah ke zoning sama Brian kalau nggak salah Iya, ya. benar. Jadi agak riskan kalau misalnya dia masuk nggak punya jalan keluar, jadi stay di belakang dan EVOS Icon ternyata pilihannya ngegas. Meskipun kayak dari Diton Esports coba ngebuat itu menjadi ada trade-nya, ada korbannya, tapi tetap 3 kill diamankan oleh EVOS Icon. Tapi sekarang Ornot udah punya Divine Glaive. Iya, seharusnya bisa burst yang sangat-sangat cepat. Dan kita lihat sini, Lord-nya sudah mulai digas. Ya, ini Buat flanking dari kawan-kawan Ornot dan juga Blazzy. ya, dan Spear of Alpha tadi keluar untuk menghalau pergerakan dari Radomio. Wow. Brilliance dan Gun yang ternyata menyelamatkan karena ada zoning yang dilakukan oleh Brian, masih bisa survive di area mid dan double kill dari Inaya di area bawah. Teman-temannya terpecah belah dan Ornot tumbang di tangan Kise pada akhirnya, dan Norea belum bisa memberikan damage output maksimal seperti yang diharapkan. Iya, tadi satu buah miss moment sebenarnya dari teman-teman Diton Esports, dan retribution yang sangat-sangat on point dari Gun tadi. Kalau saja Gun miss retri mungkin tadi momennya milik Diton Esports, tapi si Ornotnya juga terpisah di mid lane. Di zoning lagi sama Brian. Di zoning lagi sama Brian ya. Ini Brian udah jelas banget nih priority-nya untuk ngezoning ke Ornot, dan 2 kali percobaan dua-duanya berhasil sukses sih. Iya, Ornotnya di zoning, tinggal ngefokus ke arah Norea atau CLTZ. Norea sih, Noreanya bakal dipukul mundur dulu. CLTZ-nya ketika dia udah masuk dia nggak punya backup, itu juga bakal jadi sulit. Yang problem Suyo yang kita lihat selama di grup B ini, dan itu terjadi. Dan sekarang EVOS Icon tiba-tiba mendapatkan momentum yang tadi sempat hilang. Yes, dan seharusnya masih bisa di-defend dari teman-teman Diton Esports.
tidak akan digas karena juga lotnya masih pertama dan wave-nya juga tidak terlalu bagus untuk teman-teman dari EVOS Icon. Pelan-pelan EVOS Icon coba mengembalikan keadaan dan bahkan sekarang networknya udah swing ke arah EVOS Icon, perbedaannya kurang lebih 3000 gold. Kalau lo lihat apa yang bikin Diton kendur nih, atau mungkin EVOS Icon udah nemuin si Brian megangin Ornot aja terus gitu. Ya benar, kayak dari Ornot tuh emang ngasih trouble, kayak dia yang dari di war di awal dia yang ngelakuin zoning. Kayak dia pakai Order Brilliance, terus dari Brilliance keluar dia Darkening. mau di Darkening buat ngasih damage. Tapi ketika itu nggak ada, output damage bakal fokus ke arah Norea aja, karena Chill TZ ya dia bakal single target, bakal fokus ke arah siapa, sementara dari EVOS Icon yang lain ya dia bisa fokus ke arah Norea. Apalagi tentunya ada Inaya yang pakai Worldy yang sering kali dilupain sama Diton Esports, itu ngasih damage besar banget. Oh iya, Inaya 402 dari tadi ya. Iya, itu. Kayak nggak kelihatan. Bener. Tapi ternyata damage outputnya pasti gede banget ya. Dan si Inaya juga sudah ada WON juga, jadi aman dari Norea dan juga GLTZ. Di sini untuk itemnya bahkan Beatrix-nya langsung WON ya, item ketiganya. Ya, Malefic BOD, jadi selisihnya satu item loh sama Bruno. Ya, satu. Oh iya, ini satu item bener-bener. Selisih satu item jadi, dan tentunya damage dari Bruno ini yang nggak bisa dianggap remeh. Dan dari dari Diton Esports, PR-nya adalah mereka nggak ada yang bisa nangkep backline kecuali Chow. Dan di sini Inaya Purify, Eleva Purify, Kise Purify. Iya. Kuncinya ya BlazZC harus bisa nyulik Inaya, tapi Inaya nggak segampang itu untuk diculik. Dan mungkin di Warlord sekarang ini bisa ketemu, karena sekarang Brian coba untuk melakukan zoning inisiasi dan Kise coba memberikan damage yang cukup besar. Dari Sensor ke arah depan, fokus ke arah dari BlazZC, langsung tumbang begitu saja. Order Brilliance dibuka ke arah Kise, damage sudah cukup sakit dan tereliminasi oleh Chill TZ. Shuttle ke arah Gan, double kill oleh Chill TZ. Tidak ada retribution, dia akan repair dan Archer ke area belakang. Inaya coba untuk melakukan kiting, harus terpaksa untuk mundur lagi, dan EVOS Icon tahu mereka sudah kalah di peperangan ini dan mereka terpaksa harus mundur. Ya, kali ini Order of Brilliance dari Ornot yang di pop up di saat yang tepat tadi, kena 4 member EVOS Icon dan langsung di follow up dengan Darkening. Ini dia Ornot dari tadi belajar kalau dia nggak ngelakuin itu dia bakalan di zoning duluan. Dan langsung ini ya udah di initiate awal di Diton Esports balik lagi kayak ke war yang awal nih si Ornotnya ya. Iya benar, dan terus juga dari Diton Esports juga lebih ngemark sih, kayak oh ini Brian udah commit nih Raging Sandstorm, artinya Ornot gak akan ada yang bisa zoning jauh, dan itu dilakukan Order Brilliance di awal. Dan Chill TZ juga fokusnya dapetin Lord, terus juga dapetin Gun yang nggak bisa nge-contest dari Lordnya. Dan sekarang satu buah Lord yang akan nge-push di area top akan coba di defense tentunya oleh EVOS Icon, dan tentunya harusnya masih berhasil bisa karena clear tentunya cepat. Coba menemukan inhibitor tier 2, tapi dari segi structure artinya sekarang Diton sudah mengimbangi. Yes, sudah imbang, sama-sama tersisa 3 saja, tapi masih mau dicoba ini mid-nya langsung hilang begitu saja. Atas juga langsung dimakan. Dari BlazZC fokusnya dan langsung dapat the way of the dragon ke area belakang, tapi immortality-nya pecah. Harus terpaksa mundur nih, Virus Passion dibuka dari Norea, harus terpaksa mundur. Gak ada yang bisa mengejar, BlazZC sangat low tapi masih bisa survive. Dan tanpa adanya korban jiwa, mendapatkan 2 inhibitor turret tentunya menjadi harga yang cocok, yang pas, yang gak apa-apa immortality-nya pecah, tapi 2 inhibitor turret mereka dapatkan. Ini dia in-game equipment-nya. Hanya sekarang ya posisinya Bruno sama Norea, itu itemnya nggak beda lagi. Iya, udah nggak ada perbedaan. Tadi beda satu item jadi, sekarang nggak ada perbedaan. Iya. Gara-gara momen ya itu tadi dua inhibitor turret dan juga tadi banyak banget cuannya Diton, dan sekarang swing lagi nih untuk networknya ke arah Diton Esports. Ini bener-bener game yang masih 50-50 banget, semua masih bisa menang di sini. Ya, ini back and forth banget dari EVOS Icon sama Diton, apalagi mungkin penentuannya adalah di Lord fight yang akan terjadi 14 second lagi. Tapi permasalahannya dari EVOS Icon adalah mereka punya 2 lane yang sekarang bakal jadi weak lane selamanya. Ini menjadi PR juga untuk permainan makro dari EVOS Icon, dan tampak semua juga udah tahu nih ke depannya. Satu buah tindakan yang cukup berani dari Aleva, karena immortality juga masih ada untuk dirinya.
Ya itu kayaknya udah sama-sama tahu sih itu. Iya, iya, iya. Saling ada di bus, jadi siapa duluan yang melakukan cek. Dan tentunya dengan mobility yang tinggi dari Matilda, Aleva ditugaskan masih bisa survive. Dan sekarang 5 second menuju Lord, ini udah sama-sama siap untuk melakukan setup. Dan Wave sebenarnya nggak begitu bagus untuk EVOS Icon. Nah ini nanti bakal ketemu di sekitar tengah lane. Dan itu bakal pastinya ke-push. Jadi bakal Diton Esports duluan yang setup di area Lord ketiga ini. Ya, sementara itu EVOS Icon masih sibuk ya untuk bersih-bersih di mid dan juga top lane. Tapi kita lihat posisi Khalidnya, posisi Brian-nya sudah terendus, belum terendus harusnya ya. Iya, tapi mereka ngejaga karena belum ada info Yes, Khalidnya di mana. Dan ini bahkan bisa jadi Ornodnya yang ngezoning Khalid kali ini ke Kali ini sih ya, nah ya, udah mulai kelihatan tuh ya. Dari Phil dan dari EVOS Icon juga nggak ada informasi pemain Diton kemana semua. Yes, dan sudah mulai dicicil-cicil oleh Gun dan juga Radomia, coba ditarik ulur Lordnya karena mungkin saja ini kalau ngelihat posisi inhibitor turret EVOS Icon dan juga Diton seharusnya ini menjadi pertarungan terakhir sih untuk Lord yang ketiga ini. Oh, si Aleva tadi agak awkward sebenarnya inisiasi yang coba ia lakukan. Tapi masih belum ada korban jiwa dan Lord ini masih dipancing, masih menunggu siapa yang akan mulai terlebih dahulu. Sudah ada recall yang dilakukan oleh Radomia. Ornod menunggu chance-nya, menunggu time-nya. Dan ini agak gambling kalau misalnya mau diterusin. Dan wave-nya jelek banget di reset. Ya, wave-nya jelek. Ini akan ke-push di atas dan ini akan kontes siapa yang bisa melakukan retribution. Dan Chill TV yang mendapatkan Lord-nya. Dan sekarang akan coba untuk di team fight oleh EVOS Icon. Blazing sih menjadi korban pertama. Tapi itu dia Brilliance yang sudah terbuka. Gun tumbang, Kise tumbang. Dan Aleva harus mundur bersama dengan Brian karena wave minion di atas sudah memukul kristal dari EVOS Icon dan tinggal menunggu waktu karena sekarang Norea coba untuk melakukan damage ke arah dari Aleva. Immortality-nya pecah dan kristalnya hancur. Diton Esports di match terakhir mereka tidak akan pulang tanpa kemenangan, tapi mereka pulang dengan 2-0 atas EVOS Icon. Ya, kita lihat penampilan yang sangat-sangat memukau dari Diton Esports walaupun bisa dikatakan mereka telat panas dan langsung tadi tuh dilihat facecamnya dipindahin ke arah dapur